Ya jemaah, alhamdulillah. Nih ada dua pertanyaan. Gimana kalau kita mendengarkan azan di televisi dan azan nanti kemudian kita mendengar azan di masjid kita? Perlu diketahui, ada azan yang merupakan rekaman, nggak ada orang azan. Rekaman. Kadang-kala muncul dari handphone orang azan. Ketika masuk waktu sholat, kadang-kala muncul di televisi. Kalau itu adalah adzan yang rekaman, maka nggak wajib kita menjawab, karena nggak ada yang adzan di sana. Tapi ketika adzan di masjid, itulah yang kita jawab. Karena apa? Karena itu adzan, ada orang yang mengajak. Maka seharusnya di radio, di televisi, agar tetap mereka mendapatkan pahala, ketika masuk waktu adzan, adzan live. Memang ada orang yang adzan. Sehingga ketika kita menjawab, kita itu bukan menjawab suara handphone. Kita bukan menjawab suara televisi. Ini suara televisi. Yang adzan, nggak ada yang adzan. Maka yang diperintahkan untuk dijawab adalah adzan yang ada orangnya yang mengajak. Itulah yang kita jawab, karena memang ada orang yang adzan. Makanya di rumah nih, buat teman-teman mungkin yang hidup di negeri-negeri yang adzan tidak terdengar, jangan engkau kemudian menggunakan handphonemu, ada suara adzan, engkau mencukupkan diri. Enggak ada yang adzan di sana. Terus gimana? Engkau yang adzan. Anakmu suruh adzan. Di rumah, ya di rumah adzan. Jadi buat teman-teman yang tinggal di tempat-tempat yang tidak terdengar suara adzan, jangan kemudian dia menggunakan handphone ini, masuk waktu sholat, ada suara adzan, kemudian engkau menjawab. Yang engkau jawab itu suara. Siapa? Nggak ada orang yang memanggilmu di situ. Itu hanya rekaman. Itu yang pernah Anda dengar dari fatwa beberapa ulama tentang suara adzan yang dari radio, yang bukan live ya. Sedangkan yang dijawab adalah adzan orang yang memang mengajak. Maka disunahkan orang itu adzan walaupun dia di rumahnya, dia adzan. Atau adzan dari masjid dia jawab. Adapun pertanyaan yang kedua, ketika di rumah ya membaca ayat-ayat sajdah yang berada dalam Al-Qur'anul Karim yang ada belasan, 14 atau 15 ayat sajdah. Maka tatkala kita membacanya, kita dianjurkan untuk sujud. Seperti tatkala membaca Al-Alaq umpamanya, di akhir surat Al-Alaq itu ada firman Allah, kalla lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud. Kalau imamnya sujud, makmumnya ikut sujud. Tapi karena sebagian orang nggak paham dengan ayat sajdah, imamnya sujud, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia maunya ruku. Makanya di sini pentingnya belajar agama. Ana sering melihat kejadian seperti ini di Masjid Nabawi, Masjidil Haramnya, ketika musim haji, musim umroh. Kadang-kala hari Jumat, imamnya itu baca surat Alif Lam Mim sajdah. Memang ada ayat sajdah di situ. Ketika imamnya sujud, jamaahnya ruku semuanya. Banyak yang ruku. Ketika ngelihat ada yang sujud, malah dicolek. Salah, ruku. Itu pentingnya ilmu agama. Maka alhamdulillah sekarang dengan antum di rumah aja, kita jadi semakin faham hukum-hukum agama. Allah ingin kebaikan buat kita jamaah. Hada wallahu a'lam bissawab.